wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa lagi pada mata kuliah etika profesi. Teman-teman semua, pada tema kali ini kita akan bahas tentang etika profesi manajemen SDM. Teman-teman, mari kita mulai bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada tema kali ini kita akan bahas yang pertama pengertian SDM, kemudian pengertian manajemen SDM, kemudian integrasi etika profesi dalam manajemen SDM, kemudian prinsip etika manajemen SDM dalam Islam, gitu ya. Pertama, apa dimaksud dengan SDM? Ini ada beberapa pengertian. Yang pertama dari Malay Hasibuan, dia mengatakan bahwa SDM merupakan kemampuan terpadu dari daya pikir dan daya fisik yang dimiliki individu. Kemampuan sumber daya manusia tidak dapat dilihat dari satu sisi saja, namun harus mencakup keseluruhan dari daya pikir dan juga daya fisiknya. Artinya manusia secara utuhnya adalah SDM. Begitu. Menurut Faisal Rifai, yang dimaksud dengan SDM adalah seorang yang siap, mau, dan mampu memberi sumbang usaha pencapaian tujuan organisasi. Kemudian menurut Sayudi Hasibuan, dia mengatakan bahwa SDM adalah semua manusia yang terlibat dalam suatu organisasi dalam mengupayakan terwujudnya tujuan organisasi, ya. Jadi manusia yang masuk dalam organisasi kemudian berupaya untuk mencapai tujuan organisasi itu adalah SDM, ya. Jadi manusia secara utuhnya. Kemudian menurut Hadir Nawawi bahwa SDM ini ada dua perspektif, yaitu makro dan mikro. Dalam perspektif makro bahwa SDM itu adalah semua manusia sebagai penduduk atau warga negara suatu negara atau dalam batas wilayah tertentu yang sudah memasuki usia angkatan kerja, baik yang sudah maupun belum memperoleh pekerjaan. Jadi warga negara yang usia produktif, ya, itu adalah SDM, ya, baik yang sudah kerja maupun yang belum bekerja, gitu ya. Namun secara mikro, yang dimaksud dengan SDM adalah manusia atau orang yang bekerja atau menjadi anggota suatu organisasi yang disebut personil atau pegawai, karyawan, pekerja, dan tenaga kerja, ya. Oke, lalu apa yang dimaksud dengan MSDM, ya, atau HRD, Human Resource Development, ya. Oke, MSDM adalah pendayagunaan, pengembangan, penilaian, pemberian balas jasa, dan pengelolaan individu anggota organisasi atau kelompok karyawan. Ini menurut Henry Simomora, ya. Oke, jadi yang dimaksud dengan SDM atau MSDM adalah pengelolaan tenaga kerja, mulai dari dia akan masuk menjadi tenaga kerja sampai dia keluar, baik itu dikeluarkan maupun resign maupun meninggal, ya. Oke, nah proses MSDM itu berawal dari rekrutmen. Lalu di mana peran etika MSDM, ya, di mana etika MSDM itu adalah mengintegrasikan konsep etika dalam proses manajemen SDM. Yang pertama berarti dari rekrutmen. Nah, dalam rekrutmen ini ada beberapa etika yang perlu diintegrasikan. Yang pertama adalah ketika memberikan pengumuman lowongan pekerjaan, pastikan bahwa lowongan itu valid, ya. Jadi memberi informasi yang sebenar-benarnya dan jelas kepada publik terkait lowongan pekerjaan tersedia. Tidak ada persyaratan diskriminatif, ya, misalnya harus ras tertentu, misalnya, ini etis, gitu ya. Kemudian memilih berkas yang berdasarkan kualifikasi yang dibutuhkan seperti pendidikan, pengalaman kerja, ya, catatan kriminal dan media sosial ini penting. Jadi ketika berkas masuk setelah pengumuman itu kita dari pihak IT itu betul-betul menyeleksi berdasarkan pendidikannya, pengalaman kerjanya,
catatan kriminal ini penting, kemudian juga track record dalam bermedia sosial. Jangan sampai SDM yang mau masuk kita itu berganti orang-orang yang sudah nyebar hoax misalnya, gitu ya, yang suka menfitnah sana sini ya. Kemudian yang berikutnya adalah testing secara psikologis, fisik dan skill. Ini betul-betul berdasarkan kemampuan kompetensi yang dibutuhkan oleh organisasi. Kemudian yang terakhir wawancara, ini juga harus pertanyaan yang fair, jangan yang pertanyaan yang jebakan, misalnya ada orang titipan orang dalam ini yang mau kita masukkan, kemudian yang lain itu nggak masuk, kemudian kita wawancara dengan tidak fair, itu ya, orang-orang yang mau kita masukkan pertanyaan mudah, sementara orang-orang yang lain ini pertanyaan susah gitu ya, yang nggak mungkin dijawab misalnya. Ini perilaku yang tidak etis ya. Gitu awalnya itu hal dari teman. Lalu kemudian ketika sudah masuk menjadi anggota organisasi, ya tentu manajemen harus berpikir bagaimana cara menanamkan etika kepada SDM. Ini pengembangan etika SDM, diantaranya yang pertama adalah menentukan standar etika yang ingin ditanamkan. Misalnya ada permasalahan tentang kejujuran, ya. Jadi pertama adalah standar tentang kejujuran yang mau kita harapkan, yang mau kita terapkan. Kemudian mengidentifikasi faktor-faktor etis kritikal yang dapat digunakan dalam konsep etika organisasi. Nah, kita identifikasi kira-kira masalah-masalah apa yang mengharuskan kita menanamkan konsep etis tentang kejujuran, ya. Misalnya sering ya SDM itu kerja semaunya, tapi ketika mau di supervisi aja malah kelihatan mau kerja keras gitu ya. Kemudian dalam memberikan laporan ini supaya betul-betul ya, dan sebagainya. Kemudian mengidentifikasi kemampuan, prosedur, kompetensi diperlukan kira-kira untuk menjunjung tinggi dan melaksanakan konsep tentang etika kejujuran ini. Ya, kita harus identifikasi betul kira-kira apakah prosedur kita itu sudah mengarah ke sana apa belum, mana yang belum, mana yang sudah gitu ya. Kira-kira kemampuan SDM kita itu mau bekerja dengan baik sehingga mereka mau jujur atau tidak, ini perlu diidentifikasi. Kemudian berikutnya adalah mengintegrasikan konsep etika dalam strategi bisnis yang diperlukan. Jadi konsep etis ini betul-betul diintegrasikan dalam konsep bisnis kita. Jadi baik dalam pengelolaan internal maupun eksternal. Ya, pengelolaan SDM ini betul-betul yang bagi SDM yang melakukan standar etis ini diberi penghargaan, yang tidak diberi sanksi misalnya gitu ya. Ini betul-betul diintegrasikan dalam proses bisnis kita, baik itu dalam internal maupun eksternal. Berkaitan dengan lembaga luar pun demikian. Kemudian yang berikutnya adalah baru mengembangkan langkah-langkah konkret yang dapat digunakan dalam mengimplementasikan, mengawasi, dan mengevaluasi konsep etika yang ingin dijalankan, gitu ya. Jadi setelah mantap betul konsep etika yang dilakukan dengan beberapa pendukung ya, baik dari prosedural maupun dari kemampuan, kemudian kita tata betul bagaimana bisa terlaksana dan bagaimana mengevaluasinya, gitu ya. Oke, ini menurut Rahmat Hidayat dan Muhammad Rifai dalam itu buku manajemen SDM dalam perspektif Islam atau etika manajemen SDM dalam perspektif Islam. Kemudian implementasi konsep etika dalam MSDM ini berawal dari rekrutmen tadi ya. Ketika rekrutmen itu betul-betul menggunakan konsep etis, kemudian ketika dalam seleksi pun kita menyeleksi orang-orang yang betul-betul ingin atau menginginkan agar standar etika dalam dapat diaplikasikan dalam pekerjaan. Orang-orang yang memang cenderung senang apabila konsep etika ini dilaksanakan dalam pekerjaan. Lalu kemudian orientasi karyawan. Nah, kemudian di orientasi ini juga diajarkan tentang norma-norma attitude, mungkin kepercayaan yang bilang dalam organisasi.
kemudian dalam integrasi dalam training pun diintegrasikan tentang nilai etika agar kalian memiliki lebih luas pengembangannya dan aktivitas training untuk kalian lebih fokus pada yang berbeda-beda. Nah, demikian pula dalam penilaian pekerjaan, karena tadi kita sudah komitmen untuk memasukkan konsep etika di integrasi pekerjaan, tentu dalam penilaian itu pun diikutkan ya, secara adil, mana yang yang telah mengimplementasikan konsep etika dalam pekerjaannya, mana yang tidak. Dan dalam penilaiannya itu harus betul-betul adil, ya, akurat, berdasarkan data, ya, berdasarkan fakta, bukan asal, gitu ya. Jadi konsepnya ada, mereka harus melaksanakan, dan kita pun dari manajemen harus melaksanakan konsep itu. Kemudian, nah ini pendekatan yang kompleks dapat dilakukan dengan kemudian reward untuk perlakuan yang etis dan kurang perlakuan yang kurang etis. Jadi betul-betul kita menegakkan standar etika itu secara komprehensif dari seleksi, kemudian pemberian pelatihan, kemudian pilihan kerja, memberikan reward serta sanksi kepada yang tidak melaksanakan atau mengintegrasikan konsep etika itu. Kalau kita lihat dalam Islam, ya, misalnya tentang penilaian kinerja atau memberikan reward, memberikan kompensasi kepada pekerja, itu kalau kita lihat nih, misalnya Quran surat An-Najm ayat 341, kemudian surat Al-Imran ayat 195, ini betul-betul berdasarkan hasil kinerja, ya, diberikan secara adil. Ini salah satu prinsip etika dalam pemberian reward, ya, di Islam. Misalnya yang pertama, bahwa reward itu atau kompensasi itu diberikan berdasarkan kinerja, ya, bukan pilih kasih, bukan karena kedekatan, ya, bukan yang lain, tapi karena kinerja. Wa alaisa insani illa ma sa'a, bahwa sesungguhnya tidak ada bagi seseorang itu kecuali apa yang dia kerjakan, apa yang dia usahakan. Wa anna sa'yahu sawfa yura, dan apa yang dia kerjakan akan dapat dilihat, akan kelihatan. Tsumma yajzahul jazaa al-awfa, dan dia akan diberikan balasan, imbalan yang mencukupi, yang setimpal, ya. Kemudian tadi dalam pemberian reward, dalam pemberian kompensasi itu berdasarkan kinerja, bukan berdasarkan ras, bukan berdasarkan gender, gitu ya, bukan berdasarkan dekatan, tapi berdasarkan kinerja, ya. Fastajaba balah rabbuhu anni la udi amal amilin minkum, ya, kata Allah, bahwa Allah mengijabahi mereka, sesungguhnya aku, kata Allah, tidak akan menyia-nyiakan pekerjaan orang yang bekerja atau pekerjaan orang yang beramal dari kalian semua. Ini tidak ada perbedaan gender, dzakarin aw unsa, baik laki-laki maupun perempuan, semuanya akan diberi balasan oleh Allah. Allah apa yang mereka kerjakan. Ba'dukum min ba'd, ya, bagian kalian sebenarnya laki-laki perempuan dalam hal ini sama, gitu ya. Oke, lalu kalau kita lihat hak-hak dasar pekerja yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 diantaranya adalah bahwa SDM itu berhak untuk mendapatkan upah. SDM itu berhak untuk mendapatkan atau bekerja sesuai dengan jam kerja, sekitar 40 jam per minggu, ya, dari 8 jam sehari selama 5 hari gitu. Kemudian untuk mendapatkan tunjangan hari raya, untuk mendapatkan jaminan sosial tenaga kerja, ya, kesehatan, jaminan hari tua dan sebagainya. Kemudian ketika di PHK dia dapat kompensasi dan ada hak cuti. Ini adalah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Ya, tentu MSDM harus memperhatikan hak-hak SDM yang diatur dalam undang-undang ini. Kemudian Islam memandang atau mengharuskan bahwa hubungan antara SDM dengan manajemen itu hubungan yang setara, bukan hubungan antara majikan dengan babu, bukan hubungan antara majikan dengan budak, bukan, tapi hubungan yang setara. Artinya SDM membutuhkan manajemen,
atau organisasi atau perusahaan pun atau manajemen atau organisasi butuh SDM ini, maka posisinya setara. Nah, oleh karena itu kalau kita lihat dalam Islam ya, ini sangat menjunjung kesetaraan dan keadilan. Ya, misalnya Quran surat Al-Baqarah 13 ya, Allah mengatakan atau berfirman, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa lita'arafu inna akramakum inda Allahi innahu alimun khabir. Wahai para manusia, bahwasanya sesungguhnya kami menciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan, dan kita jadikan kalian suku dan ras, ya, bersuku-suku, agar kalian mengenal inna akramakum inda Allahi, bahwa sesungguhnya orang yang paling mulia di antara orang yang bertakwa. Innallaha alimun khabir, sesungguhnya Allah mengetahui, waspada. Kemudian juga keadilan. Ini Allah perintahkan banget, innahu ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i yaitu berubah. Sesungguhnya Allah memerintahkan untuk berlaku adil, berlaku baik, ya, kemudian memberikan infak pada para kerabat, kemudian melarang untuk perbuatan yang mungkar, yang keji, yang tidak baik, gitu ya. Kemudian Allah memberikan petunjuk atau itu turun kepada kalian. Ya, jadi ini perintah untuk berlaku adil. Nah, tadi ya, dalam hubungan manajemen SDM dengan SDM itu ada hubungan kesetaraan, kemudian harus adil dalam berlaku. Nah, untuk mendukung kesetaraan antara SDM dengan manajemen, maka akad yang sebaiknya dilakukan antara manajemen dengan SDM adalah yang pertama bisa atau ijarah. Ijarah itu kan berarti memberikan upah, gitu ya, atau sewa menyewa. Artinya manajemen menyewa jasa, tenaga, dan pikiran SDM. SDM menyewakan jasa, tenaga, pikirannya kepada manajemen. Ya, ini kerjasama. Manajemen membutuhkan SDM, SDM membutuhkan manajemen. Kemudian bisa dengan akad musyarakah. Misalnya antara SDM dan manajemen ini menggabungkan modalnya bersama, kemudian kerja bersama. Atau mudharabah, misalnya manajemen punya modalnya diberikan kepada SDM untuk dikerjakan. Atau jualan, misalnya manajemen ya memberikan memerintahkan atau siapa yang telah melakukan ini akan diberikan ini, gitu ya. Ini akan jualan ini dalam rangka untuk menjunjung kesetaraan antara manajemen dengan SDM. Ini beberapa konsep praktis dalam manajemen SDM ya, dalam perspektif Islam itu yang paling penting adalah setara dan adil ya. Nah, itu teman-teman kaitannya dengan implementasi atau aplikasi etika dalam manajemen SDM. Gitu teman-teman, terima kasih dan kita tutup bersama-sama. Alhamdulillah.